Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir kembali untuk Anda di program Jombang Interaktif edisi hari ini di hari Rabu 17 Januari 2024. Dan hari Rabu seperti biasa nanti kita akan ketemu dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang. Kita ngobrolin tentang kesehatan dan pelayanan-pelayanan di RSUD Jombang yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Jombang tentu saja. Jombang dan sekitarnya, karena layanan RSUD tidak hanya menjangkau untuk Kabupaten Jombang saja, tapi juga di sekitar Kabupaten Jombang bisa terjangkau dengan layanan RSUD Jombang. Nah, hari ini tentu saja nanti akan ada kawan-kawan dari RSUD Jombang dan sudah hadir di studio kami. Ada Dr. Agustina Mufidah SPKFR. Ini biasa dipanggil Dr. Vita. Beliau ini adalah dokter rehab medik RSUD Jombang yang sudah siap untuk ngobrol dengan saya. Kali ini temanya tentang osteoartritis genu. Wah, ngomong-ngomong tentang osteoartritis ini biasanya langsung nyambung ke tulang. Tulang yang mana kira-kira? Biasanya nih nyambungnya ke tulang kaki kayaknya. Kaki atau mungkin ada yang lain. Nah, hari ini nanti kita akan obrolkan secara lebih mendalam bersama dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang, Dr. Vita nanti, dan tentu saja Anda bisa bergabung melalui jalur satu saya di 871717, juga di 081235993737 Mitra. Sementara saya juga akan ajak Anda untuk berinteraktif di kolom komentar untuk Anda yang pantau di channel YouTube. Sesaat lagi ya, Anda Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana, tetap di program Jombang Interaktif. Saya ingatkan kembali untuk Anda Mitra yang putra-putrinya masih belum mendapatkan vaksin polio, di Supin Polio ini segera hubungi kawan-kawan Posyandu ataupun juga bisa hubungi puskesmas terdekat untuk memberikan untuk mendapatkan vaksin polio, dan ini gratis untuk putra-putri Anda. Amankan putra-putri Anda dari virus polio yang sekarang benar-benar harus kita waspadai bersama-sama. Yang perlu Anda ketahui tentang Supin Polio. Penemuan satu kasus polio di Indonesia merupakan KLB atau kejadian luar biasa. Nah, Subpekan Imunisasi Nasional atau Supin dilaksanakan dalam rangka menanggulangi KLB polio dengan pemberian imunisasi polio tetes tambahan untuk sasaran usia 0-7 tahun. Supin polio dilaksanakan 2 putaran. Putaran pertama 15 Januari 2024 dan putaran kedua 19 Februari 2024. Ini dilaksanakan serentak di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sleman, Yogyakarta. Ayo, sukseskan Supin Polio gratis. Sukseskan Supin Polio 2024 gratis untuk anak-anak kita semuanya usia 0 sampai dengan 7 tahun. Saya sudah bersama dengan Dr. Vita yang sudah dari tadi hadir di studio Radio Suara Jombang FM. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Vita. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Udah kelihatan banget kalau sehat. Pagi ini udah dapat berapa pasien ini, Dok? Saklombro ya? Iya, saklombro. Oke. Ternyata semakin kesini semakin banyak ya. Iya, makanya ini terutama pasien-pasien lansia ini. Oh gitu? Iya. Lebih banyak pasien lansia? Boyoan, terus sakit kalau buat jalan. Apanya yang sakit? Kakinya? Kakinya buat jalan, makanya gitu. Kita ambil tema kali ini adalah osteoartritis. Osteoartritis. Ini biasanya yang kena osteoartritis orang tua-tua? Kebanyakan begitu. Kebanyakan? Gitu. Emang yang muda enggak? Bisa dipercepat prosesnya. Maksudnya lebih dini terkena osteoartritis lah. Jangan dipercepat prosesnya. Gitu. Makanya gimana kita harus prevention, pencegahan supaya tidak terjadi osteoartritis pada usia sebelum lansia. Tapi ada kasus-kasus kayak gitu? Ada. Banyak? Banyak. Biasanya pasien dengan obesitas, terus pasien post trauma. Kenapa itu bisa terjadi? Post trauma itu gimana? Habis kecelakaan habis kecelakaan kakinya, otomatis dia bebannya ke satu
kaki toh, bebannya akan berlebihan pada satu kakinya sehingga menyebabkan terjadinya osteoartritis pada kaki sebelahnya. Itu bisa. Secara medis yang dimaksud osteoartritis genu itu kayak gimana sih, Dok? Jadi osteoartritis sendiri itu adalah proses degeneratif pada persendian. Persendiannya ini terutama pada sendi besar yang menopang berat badan. Jadi tidak hanya di lutut, bisa juga di punggung, bisa juga pada pinggul, sekitar itu. Tapi kebanyakan dia yang nomor satu pada lutut. Makanya kita bahas namanya genu. Genu itu apa? Oh, genu itu lutut. Genu itu lutut. Kalau mau bahas semuanya satu hari kita sekarang. 2 SKS sendiri. Nah, proses degeneratif sendiri itu adalah proses penurunan fungsi dari organ-organ. Jadi biasanya terjadi pada pasien dengan lanjut usia. Gitu. Kalau orang awam biasanya mengenalnya dengan pengapuran. Oh alah, ya pengapuran gitu ya. Emang ada kapurnya? Enggak ada kapurnya gitu ya, tapi dia membentuk tonjolan-tonjolan seperti tulang pada tempat yang tidak semestinya. Jadi biasanya misalnya gini, ini geser gini apa gimana sih? Jadi antar tulang ini pada persendian kan mestinya gini, terus diantaranya kan ada cairannya ya. Nah cairannya biasa cairan sendi atau pelumas biasanya orang-orang bilang. Pelumasnya pada lanjut usia itu sudah mulai berkurang dan timbul tonjolan-tonjolan tulang. Sehingga kalau digerakkan sedikit dia geser-geser akan terasa sakit. Kalau pada stadium yang lebih lanjut dia sampai menempel itu dan terjadi kerusakan antar tulangnya, jadi sakit banget gitu. Oh, yang menyebabkan sakit itu gara-gara ada gesekan antar satu tulang dengan tulang yang lain. Itu yang disebabkan karena pelumasnya berkurang. Pelumasnya berkurang dan timbul tonjolan-tonjolan tulang itu. Ya. Itu yang bikin sakit ternyata. Tapi kalau secara mekanikal nanti ada proses inflamasi, proinflamasi ya, teoritisnya banyak. Tapi secara umum ya itu tadi, karena adanya tonjolan tulang, terus di proses inflamasi, proses radangnya, ditambah proses radang kalau dia sedang akut ya. Jadi seharusnya osteoartritis itu tidak akut, tetapi kadang penggunaan yang terlalu berlebihan akan menyebabkan nyeri. Penggunaan tulang itu. Jadi biasanya ini ada faktor resikonya. Faktor resikonya terjadi osteoartritis itu kalau disingkat itu GEM. GEM itu genetik. Jadi genetik itu ada orang yang mengalami kolagen atau enzim yang berbeda sehingga mempengaruhi keadaan kondroitnya dari persendian itu. Kemudian age itu umur, umur. Biasanya terjadi lebih banyak pasien lebih dari 40 tahun. Tapi kita mendiagnosa osteoartritis kalau dia usia 50 tahun. Gitu. Jadi proporsinya lebih banyak pada usia lebih dari 50 tahun. Terus metabolik itu bisa dipengaruhi oleh diabetes mellitus atau kencing manis atau karena obesitas. Kemudian GEM, E-nya adalah excessive movement. Excessive movement itu pergerakan yang terus-menerus yang menyebabkan beban di lututnya semakin meningkat. Ya, kenapa begitu? Seperti kalau dia obesitas ya, otomatis beban di lututnya itu akan meningkat. Kalau secara wajar, kalau kita berdiri itu 50% beban itu ada di lutut. Kalau dia berjalan itu 150 sampai 200% berat badan itu ada di lutut. 150 sampai 200%. Wih, 2 kalinya ya? Iya, 2 kalinya. Makanya kalau orang sudah mulai nyeri lutut, itu kita edukasi supaya tidak naik turun tangga, tidak duduk di bawah, kemudian tidak duduk lebih rendah daripada lututnya. Kenapa begitu? Karena kalau naik ke tangga itu bebannya menjadi 3 sampai 4 kali berat badan. Kalau dia turun menjadi 7 sampai 8 kali. Kalau dia bangun dari duduk yang rendah ke
dari biasanya duduk di sofa itu ya. Terus waktu dia bangun akan terjadi peningkatan beban 7 sampai 8 kali di lututnya itu. Banyak ya. Iya. Ternyata. Apalagi kalau terjadi pada pasien obesitas, makanya. Begitu. Oh, itu penyebabnya ternyata. Jadi terlalu banyak beban sehingga lututnya nggak kuat. Ambiar akhirnya. Iya, bayangkan aja lututnya kecil terus yang disanggah begitu besarnya. Itu kalau obesnya sudah 1,5 normal, 1,5 kalinya normal, ampun itu. Iya. Makanya biasanya kalau sudah mulai merasa kegemukan, merasa nggak nyaman di lututnya, nah itu segera harus diantisipasi. Dok, biasanya gejalanya kayak apa saja sih? Jadi tidak semua nyeri lutut itu osteoartritis. Osteoartritis terutama itu kalau terjadi nyeri lutut, kemudian dia ada morning stiffness. Jadi kekakuan pada pagi hari kurang dari 30 menit. Kaku kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit. Biasanya keluhannya pasien itu, dok, kaku sebentar aja, tapi biasanya digerak-gerakkan itu sudah enggak kaku, kakunya hilang gitu. Kalau nanti dia lebih kaku tuh gimana? Maksudnya ini dengkulnya kaku, nggak bisa digerakkan gitu. Mau digerakkan susah, agak mau terhalang. Sakit gitu. Ya, sakit terus kaku, tapi kakunya kurang dari 30 menit. Nanti kalau kakunya lebih dari 30 menit, lebih 1 jam, itu ada penyakit lainnya. Terus gitu. Nanti di struktur di lutut itu banyak sekali. Jadi apakah dia osteoartritis atau yang lain? Ada ligamentum, ada meniskus. Nah, itu nanti gejalanya beda-beda. Kalau dia meniskus itu jalan itu terasa goyang lututnya. Kalau dia meniskus itu agak rasa seperti mengunci seperti itu. Jadi apakah benar dia osteoartritis asli atau ada yang lain, itu ada pemeriksaan tertentu. Itu. Oke, jadi kaku sendi di pagi hari kurang dari 30 menit. Terus ada tanda-tanda yang lain? Biasanya kalau dia akut lagi inflamasi ya, lagi radang, dia bengkak. Sampai bengkak juga? Iya, bengkak, kemerahan, teraba hangat, dan nyeri sekali. Itu kalau sudah sampai akut? Kalau dia akut. Nah, kalau pas akut itu jangan digerak-gerakin, apalagi dipijet dan lain-lain. Nah, itu harus didiamkan. Paling enggak penanganan awalnya adalah kompres dingin, kompres es, kompres es batu. Tapi kesalahannya biasanya pasien-pasien itu ngompres es langsung pada ngenain kulitnya. Akibatnya apa? Kulitnya akan kemerahan, kemudian melepuh. Jadi kayak luka bakar. Jadi yang harus dilakukan kompres es, taruh plastik ya, terus dilemei kain tipis, tempelkan 15 menit. Setelah itu bisa diulang tiap 2 jam. Kalau waktu bengkak-bengkaknya itu tidak boleh digerak-gerakkan, harus diimobilisasi namanya. Nanti setelah bengkaknya berkurang, baru bisa digerak-gerakkan. Dan poin keduanya juga setelah itu, karena terlalu nyeri, biasanya pasien nggak mau menggerakkan kakinya sama sekali. Akibatnya apa? Kalau nyerinya berkurang akan lemah. Otot-ototnya nggak kulinokontraksi karena sudah beberapa hari nggak digerakkan, nggak dikontraksikan. Maka harus ada latihan. Latihannya apa? Jadi kalau waktu bengkak itu latihannya contohnya adalah menaruh handuk di bawah lututnya, kemudian lututnya itu suruh nekan handuknya. Tahan 10 hitungan, lepas, nanti tekan lagi 10 hitungan, lepas. Ini adalah untuk menjaga dia tetap kontraksi sehingga tidak menurunkan kelemahan ototnya. Nanti kalau dia sembuh nyerinya ini, ototnya tidak perlu dandani maneh untuk menguatkan ototnya. Biasanya pasien-pasien karena dia tidak dilatih, dibiarkan karena nyeri, begitu dia sembuh, ini dia nggak kuat berdiri. Nah, seperti itu. Emang suwakit Dok biasanya tuh keluhannya dari pasien itu? Suwakit banget, apalagi yang pasien obesitas itu. Terus biasanya nih dari kasus-kasus yang ada yang penjenengan tangani itu, biasanya orang nyangkanya apa? Ngiranya apa? Mereka sudah tahu sih. Mereka udah tahu? Dok, ini pengapuran.
Itu sudah gitu. umum ini, maksudnya di situ. Ini untuk pengaturan. ada yang ngira wah iki asam urat iki gitu. Kalau asam urat itu biasanya orang-orang ngiranya yang di tempat yang lain ini. Ini asam urat ya dok. Gitu ya. Berarti enggak ya. Memang masyarakat sudah hampir semuanya sudah ngerti wah ini kayaknya ini persoalan sendi gitu ya. Pengapuran ini dok untuk gitu. Biasanya kalau pasien-pasien itu mintanya langsung disuntik dok. Hah? Disuntik? Disuntik gimana? Gitu. Ditambahin pelumasnya dok. Ya gitu. Gitu. Emang bisa kayak gitu? Bisa, tapi semuanya itu ada tahapannya. Jadi kapan memakai obat, kapan harus latihan, kapan harus ke rehab, kapan harus injeksi, kapan operasi. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Jadi kalau awal masih nyeri banget, mungkin obat ya. Nanti kalau sudah obat, dia nggak mempan, nggak ada perkembangan, biasanya pasien itu dirujuk ke rumah sakit, kemudian direhab, kita lakukan modalitas alat sama latihan. Nah, jadi beberapa alat yang bisa digunakan untuk meredakan nyeri, sama latihannya ini yang harus dilakukan. Kalau latihan itu maksudnya gerak-gerakin kaki, ya, itu tapi ada metodenya gitu ya? Metodenya, kalau kita nanti pakai skala nyeri, jadi kalau skala nyerinya masih rendah, latihannya seperti apa, kalau skala nyerinya tinggi, latihannya seperti apa gitu. Terus kalau dia tidak ada perubahan, bisa diinjeksi. Lah injeksi itu macam-macam, ada yang pakai steroid, ada pakai plasma, atau ada yang pakai itu tadi pakai pelumas yang hyaluronic acid, atau dia indikasi ke operasi. Jadi indikasi operasi itu apa? Kalau stadium 3, grade 3 atau 4, dan grade itu hanya bisa diketahui dengan foto ronsen. Nah, nanti kalau sudah grade 3, grade 4 indikasi operasi, atau dia tidak mengalami deformitas. Deformitas itu perubahan bentuk dari lututnya, mengganggu fungsi sekali, itu bisa dipikirkan untuk surgery, untuk tindakan operasi. Tapi pasien-pasien itu jarang yang mau operasi. Ya. Kenapa? Ya takut. Iya. Jarang yang mau operasi ya. Tapi emang kalau operasi risikonya? Ya, kalau operasi kita harus mempersiapkan sebelum dan setelah operasi. Biasanya setelah operasi pasien itu takut menggerakkan kakinya karena nyeri, takut gimana. Akibatnya apa? Biasanya lututnya itu stagnan, jadi nekuk, dia nggak bisa lurus, nggak bisa nekuk full lah, itu biasanya problemnya. Lah nggak bisa jalan dok. Lah itu nanti problemnya gitu, kita dandani mulai dari kontraksinya, dia asalnya nggak mau kontraksi karena nyeri itu, akibatnya lemah. Nah, kita lakukan latihan penguatan, kemudian latihan ROM, ruang gerak sendi, lingkup gerak sendi itu gitu. Oh gitu. Ini jadi kalau operasi itu banyak dihindari ya sama pasien ya? Ya ada beberapa yang mau, ada yang. Tapi kalau tingkat keberhasilan, maksudnya kalau tingkat keberhasilan operasi itu bisa mengembalikan pada kondisi semula atau gimana? Kalau pasiennya taat aturan ya, kemudian dia menjalankan step-step itu bagus, ada yang bagus bisa. Gitu ya. Meskipun secara usia sudah lanjut. Nah, biasanya pasien yang lanjut usia dengan berbagai komorbid, dengan berbagai penyakit ini yang biasanya saya tak rehab aja dok. Gitu. Rehab itu berarti tanpa obat. Iya. Nanti obatnya jadi hanya latihan gitu ya. Kita bekerja sama dengan ortopedi. Jadi biasanya kan penanganan di awal di ortopedi ya. Jadi dia perlu tindakan operasi apa enggak. Nah, nanti kalau dia nyerinya tidak berkurang, dirujuk ke rehab. Lah di rehab itu nanti punya alat, beberapa modalitas untuk mengurangi nyeri. Dan kita edukasi untuk latihannya. Kita berikan contoh latihan, dikasih PR. Latihannya harus ngapain aja. Gitu. Oke. Nah, selain rehab yang dilakukan di rumah sakit, apa yang perlu dilakukan ketika di rumah? Ya, itu tadi kalau dia bengkak, segera pergi cari pengobatan, jangan diapa-apain, dikompres es, ya jangan digerakin. Kalau dia nyerinya sudah berkurang, jadi icing, kompres es itu bisa dilakukan kapanpun kalau nyeri.
15 menit saja, pokoknya tidak langsung menempel pada kulit ya. Terus apa yang harus dilakukan? Itu tadi, jangan naik turun tangga. Kalau memang harus naik turun tangga, ada caranya. Jadi gimana? Diingat-ingat gini, naik ke surga, turun ke neraka. Wih, ngeri. Ya, Turunnya yang ngeri. Kalau naik ke surga berarti kan enak tuh, berarti naiknya dengan kaki yang enak dulu, yang sehat dulu. Gitu. Kalau turun ke neraka berarti kaki yang sakit dulu. Kaki neraka yang kan sakit dulu. Neraka kan ini ya panas ya, berarti yang paling menderita ya. Berarti kaki. Jadi kaki yang sakit dulu yang diturunin. Itu seperti itu. Terus jangan duduk di bawah, jangan jongkok-jongkok. Biasanya kalau Muslim ya sholatnya kita edukasi untuk duduk, sholatnya dengan duduk. Terus jangan jongkok-jongkok. Kalau nggak punya WC jongkok, kalau nggak punya WC duduk gimana? Modifikasi dong. Jadi pakai kursi dibolongi gitu, pakai seperti itu. Terus jangan duduk lebih rendah daripada lututnya. Seperti itu. Terus penurunan berat badan. Kalau sudah merasa obesitas, maka berat badan harus diturunkan. Ya. Terus latihan penguatan otot-otot. Kalau dia tidak nyeri, bisa latihan penguatan dengan menggerakkan kakinya, tekuk lurus. Kalau sudah lebih kuat dikasih beban, atau mau pakai sepeda static cycle itu bisa, atau mau jalan di kolam renang itu enak sekali karena jalan kolam renang itu mengurangi gaya gravitas sehingga dia akan lebih ringan. Jadi tapi airnya harus minimal sekitar pusar ya, enggak boleh lebih rendah. Nanti jalan di itu ternyata yang buat kolamnya buat anak-anak ya, nggak ngefek ya. Jadi jalan kecek itu. Jalan kolam renang bisa jalan maju mundur ke samping kanan ke samping kiri untuk menguatkan otot-ototnya itu. Dan tidak kalah pentingnya, biasanya pasien kalau sudah nyeri lutut itu tidak mau pakai tongkat. Maunya kursi roda. Bukan begitu, tongkat itu karena dia malu. Padahal tongkat itu ada fungsinya. Jadi kalau dia nyeri lutut, kemudian dia, saya masih bisa dok, masa masih muda. Jadi memaksakan gitu? Iya, akibatnya apa? Asalnya nih nyeri lututnya sebelah kanan, terus dia mengalihkan bebannya ke kaki kiri kan. Akibatnya nanti lama-kelamaan kaki kirinya kena ikut. Jadi memang benar, kalau misalnya sakit nggak boleh benar-benar dipaksakan gitu ya? Iya, terus nanti jadi tongkatnya itu dipakai untuk mengalihkan beban kaki yang sakit. Dan penggunaan cane-nya itu, penggunaan tongkatnya itu ada bermacam-macam. Ada yang single cane, ada yang tripod, ada quadripod. Itu kakinya itu loh. Kalau tongkat itu kan bawahnya ada kakinya. Itu juga tergantung kondisi dari pasiennya. Jadi menaruh tongkatnya itu harus berlawanan dari kaki yang sakit. Jadi kita tidak boleh, umpamanya kakinya nyeri yang sebelah kanan, tongkatnya ditaruh sebelah kanan, sama aja nanti dia menekan. Jadi, berarti harus berlawanan. Tongkatnya kalau sebelah kiri. Yang sakit kanan berarti tongkatnya dipegang di sebelah kiri. Ya seperti itu. Itu ada nanti rumusnya. Hukum apa itu namanya itu? Bukannya nanti kaki yang kanan malah tetap sakit? Enggak, jadi bebannya yang kanan ditaruh yang tongkatnya ini. Nanti teorinya seperti hukum jungkat-jungkit itu. Kalau fisika, teori fisika itu hukum jungkat-jungkit. Jadi semakin kalau kita bermain jungkat-jungkit sama anak kita, kalau bebannya ditaruh sebelahnya ini tiangnya yang tengah, kita sini kan terlalu berat. Jadi dia perlu yang untuk lebih panjang di ujung untuk bisa menjungkit mengangkat ini gitu kan. Seperti itu. Saya membayangkan. Bayangkan ya Mbak Titin. Oh gitu ya. Bagaimana dengan pemakaian kursi roda, Dok?
kursi roda itu kalau pasien sangat nyeri banget, terus dia ada gangguan keseimbangan, itu kalau dia jalan pendek mungkin masih bisa pakai cane itu tadi. Kalau jalan jauh tidak memungkinkan, ya harus pakai kursi roda. Karena itu tadi beban kalau dia berjalan kan bisa 2 kali lipat ya beban di tubuh. Jadi jangan sampai menyebabkan trauma berlebihan pada si lutut itu. Terus, apakah osteoartritis genu itu ada kaitannya dengan pola makan? Pola makan secara langsung tidak, tetapi kalau pola makannya itu berlebihan dan dia menyebabkan obesitas. Di situ obesitasnya itu ya? Atau dia sudah punya kencing manis nih, sudah kencing manis, terus pola makannya banyak gula, pokoknya yang meningkatkan gulanya itu, maka dia akan memperburuk keadaan vaskularisasinya. Nanti ada saraf-sarafnya, vaskularisasinya akan memperburuk sehingga memperburuk keadaan dari lututnya itu. Berarti kalau misalnya nih udah kena osteoartritis genu gitu, nggak ada pantangan? Pantangannya itu tadi, jangan sampai gemuk. Gulanya harus ini. Ya itu pantangan lah itu. Kalau bisa harus kurus ya. Kalau pasien harus kurus. itu. Ada yang nggak berkurang, lah nggak kurus. Kurus dok, turunnya cuma 1 kilo. Lah itu 1 kilo pipis saja dia minum, kembali lagi dia. Ya. Jadi pantangannya itu bagaimana cara pasien harus menurunkan berat badan. Gitu. Karena penurunan berat badan ideal itu akan sangat membantu untuk mengurangi gejala ya. Dan jangan sampai yang asalnya grade 1 jadi grade 4 karena obesitas. Sudah dikasih tahu kalau obesitas itu bahaya. Masih ngayal aja. Iya, karena banyak makanan viral itu ya di TikTok di mana itu ya. Sama kayak saya juga selalu terpancing pengen makan itu. Apalagi kalau mukbang. Ya Allah, ya. Osteoartritis genu. Jadi hati-hati ya untuk semua usia sebenarnya. Nggak harus yang sudah 50 tahun ke atas. Yang 40 tahun ke atas ini 40 tahun sudah mulai harus warning. Soalnya proses degenerasi itu sudah mulai. Harus warning. Jaga berat badan, terus jangan sampai obes, olahraga. Apakah olahraga bisa membantu untuk mengembalikan kesehatan tulang proses itu degeneratif, jadi tidak bisa dirubah jadi normal lagi. Tapi kita harus mencegah proses degeneratif itu berlanjut. Jadi kalau dengan olahraga kita menguatkan otot-ototnya sehingga menunjang. Kalau dia cuma bebannya akan ditanggung sama lututnya, justru dia akan bekerja keras. Kalau dia ditopang, dibantu dengan otot-otot sekitarnya yang lain menopang, bebannya akan sedikit berkurang. Gitu. Logikanya kayak gitu ya. Jadi jangan bebankan semua berat tubuhmu di lutut. Berikan porsi ke otot-otot yang lain, bagian-bagian tubuh yang lain untuk menopang berat badanmu. Biasanya pasiennya gini, bisa sembuh nggak sih dok? Sembuh bisa bu, tapi nunggu ya ada profesor yang menemukan obat bisa kembali ke umur 20-17 tahun. Itu nggak nyangka begitu obatnya. Gitu. Jadi kita harus mencegah itu nyeri, mencegah itu dari grade-nya meningkat. Oke, gitu ya ternyata osteoartritis ini. Ya, makanya kita harus benar-benar waspada nih, terutama yang udah mulai usia 40, 50, jangan sampai itu. Tapi apakah semua orang akan mengalami itu? Enggak ya? Ada yang sampai tua, sampai sepuh gitu masih tetap sehat, masih tetap bisa jalan? Masih. Apa rahasianya? Rahasianya olahraga dan menjaga berat badan. Olahraga dan menjaga berat badan. Oke. Tangkap ya, Mbak Titin? Iya. mumpung belum 40 saya tahu. Mumpung belum 40. Ini yang 40 udah warning ini. Olahraga dan menjaga berat badan. Jangan sampai obes. Oke, luar biasa ngobrolan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Dok?
Dokter Vita? Kalau saya sih ya itu tadi berpesan kalau sudah mulai mengalami nyeri lutut segera periksakan ya. Apakah itu memerlukan penanganan lebih serius apa enggak. Jadi kita prevention lebih dini. Prevention lebih dini dan itu tadi lakukan olahraga serta jaga jangan sampai obesitas. Itu aja sih. Lakukan olahraga dan jangan sampai obesitas. Pesan yang sangat penting di tahun 2024 yang mau diet mulai 2024 jangan entar aja. Namanya targetnya adalah ubah ukuran baju setelah lebaran, pas lebaran, oke? Pas lebaran. Habis itu jangan balik lagi. Ya Allah, terima kasih Dr. Agustina Mufidah, SPKFR, Dokter Rehab Medik RSUD Jombang atau biasa dipanggil Dr. Vita, sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM, sudah menyampaikan catatan menarik dan mengingatkan kita betapa menjaga pola makan untuk mempertahankan berat badan yang ideal itu sangat penting karena ada salah satu resikonya adalah tidak hanya faktor resiko penyakit-penyakit yang macam-macam itu, tapi juga salah satunya adalah penyakit osteoartritis genu itu tadi yang juga sangat berbahaya ketika kita tua nanti. Kalau misalnya mudah-mudahan terhindar dari itu ya. Makanya pesan yang terakhir tadi adalah jaga pola makan untuk mempertahankan berat badan agar ideal gitu ya. Baik, jangan lupa olahraga. Terima kasih Dr. Vita, salam sehat selalu untuk panjenengan. Semoga senantiasa bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Amin. Terima kasih. Sehat. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM, talk show interaktif di Jombang Interaktif bersama dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang sudah ada simak bersama-sama. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kita untuk tetap senantiasa berusaha menjaga pola makan, pola hidup agar selalu sehat. Saya Nina Ahmad mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.